Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelum itu, untuk perkenalkan kelompok kami, kelompok 6 itu saya Diki Kusnaldi dan rekan saya Ibu Fitri. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita memulai dengan apa itu rekrutmen dan seleksi. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak dalam proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban sebuah perusahaan atau organisasi yang harus melakukan penyaringan untuk anggota atau pekerja yang baru. Untuk itu, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dan dalam menentukan baik atau tidaknya pelamar yang akan melamar pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Apapun alasannya, jika terjadi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi, maka lowongan tersebut harus diisi. Salah satu cara untuk mengisi lowongan tersebut adalah dengan melakukan proses rekrutmen dan proses seleksi. Baiklah, apa itu rekrutmen? Menurut ini adalah rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar di lingkungan atau organisasi atau perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Misalnya kayak akuntan, mereka kayak mencari suatu kualifikasi yang mencari dalam pembukuan yang dipilih oleh sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi. Baiklah, tujuan rekrutmen. Kegiatan untuk melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencana tenaga kerja. Artinya apa yang hendak dilakukan pihak perencana tenaga kerja, artinya apa yang hendak dilakukan tenaga kerja, melakukan rekrutmen harus selaras dengan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dalam segi waktu yang dibutuhin, jumlah waktu yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang apa yang telah diisyaratkan sesuai dengan kualifikasi. Dalam pelaksanaan rekrutmen memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh sumber tenaga kerja yang profesional. Yang di sini yaitu adalah melamar ke perusahaan yang benar-benar pelamar yang memiliki potensi yang diharapkan perusahaan. Pelamar yang potensial maksudnya ini adalah pelamar yang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Misalnya universitas atau perguruan tinggi yang sudah diakui masyarakat dengan kualitasnya, misalnya kayak yang memiliki standar seperti A ataupun dengan studi B, atau membuka iklan yang berbagai media cukup yang memiliki reputasi seperti Instagram ataupun seperti LinkedIn atau Jobstreet. Yang kedua adalah memperoleh jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi, yaitu adalah yang pelamar ke perusahaan yang benar-benar pelamar yang memiliki kualifikasi yang diisyaratkan. Terkadang dalam praktiknya banyak surat lamaran yang masuk dianggap sebagai sampah karena tidak memiliki kualifikasi seperti kayak baiklah, sekarang prinsip-prinsip rekrutmen. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam sebuah rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk mendapatkan kebutuhan sesuai, itu harus sesuai seperti analisis pekerjaan atau job analisis, yaitu sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerja dan pekerjanya. Proses ini meliputi pemberian informasi posisi jabatan dalam suatu perusahaan yang kosong. Yang kedua adalah deskripsi pekerja atau job description, atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan yang tersedia, upaya akan diberikan oleh perusahaan. Spesifikasi pekerjaannya adalah karakteristik atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan seperti pelamaran kebutuhan tenaga kerja, lalu analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Setelah itu biaya yang perlu diminimkan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari seleksi, yaitu proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya
selanjutnya adalah tujuan seleksi. Ada beberapa tujuan dalam suatu seleksi, yaitu yang pertama, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Itu adalah yang utama bagi perusahaan adalah memperoleh karyawan yang jujur dan memiliki perilaku yang baik. Ini kecil kemungkinan jika nanti diangkat sebagai karyawan yang melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Dengan demikian, melakukan seleksi dapat meminimalkan risiko karyawan dalam bentuk babak curang setelah diterima dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu, yaitu adalah karyawan yang mau dan mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankannya. Hasil seleksi nantinya akan memilih orang-orang yang mau dan mampu untuk bekerja, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepadanya dijalankan sebaik mungkin. Karyawan seperti ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga adalah mendapatkan karyawan yang memiliki rasa memiliki perusahaan. Maksud di sini adalah ikut mendorong karyawan lebih bekerja lebih baik, bahkan karyawan akan merasa bangga bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya bekerja di PT Shopee Indonesia, itu banyak orang-orang yang bangga terhadap bekerja di pusat PT Shopee Indonesia tersebut karena memiliki seperti ruang lingkupnya ataupun sekitar yang nyaman, dan sehingga mereka nyaman untuk bekerja di sana. Yang keempat adalah mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas. Selanjutnya adalah jenis metode seleksi. Ada beberapa jenis metode dalam suatu seleksi, yaitu pertama, wawancara. Wawancara merupakan jarak dimulai satu atau lebih dari satu orang untuk mengumpulkan informasi itu dan mengevaluasi berbagai kualifikasi pelamar yaitu dalam bekerja. Hal yang diperhatikan dalam wawancara adalah wawancara sebaiknya terstruktur, terstandarisasi, dan terfokus pada sasaran yang dicapai. Wawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan menghadap suatu situasi tertentu di tempat bekerja. Dan yang ketiga adalah sebaiknya menggunakan pewawancara yang terlatih. Yang kedua adalah referensi. Referensi merupakan suatu proses dalam suatu seleksi karyawan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang pelamar. Yang ketiga adalah tes kemampuan fisik. Walaupun otomatisasi dan kemajuan teknologi lainnya telah menghilangkan dan mengubah banyak tugas pekerjaan menuntut fisik, banyak pekerjaan yang memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. Tes kemampuan fisik diperlukan guna memperkirakan kinerja pelamar. Hal ini dilakukan agar dapat diperkirakan kemudian cedera yang akan dialami di tempat bekerja, seperti penyakit bawaannya yang di baiklah. Untuk tahapan seleksi akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Fitri. Kepada Ibu Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Diki. Untuk paparan selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan seleksi. Nah, ada beberapa tahapan dalam seleksi. Yang pertama adalah mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawannya. Nah, hal yang pertama yang dilakukan dalam langkah seleksi adalah harus mengetahui berapa jabatan kosong, kemudian memberikan informasi berapa jumlahnya. Nah, berapa karyawan yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan kosong tersebut. Nah, mungkin juga jabatan kosong ini bisa juga disebabkan karena pensiunan, karena mulai dari faktor PHK, ataupun juga karena pengunduran diri karyawan tersebut. Nah, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi berapa yang kosong dan berapa jumlahnya. Yang kedua adalah menganalisa jabatan. Nah, seorang manajemen harus mampu menganalisa apa faktor penyebab dari kekosongan tersebut. Dan hal ini sangat hati-hati sekali, karena dengan menganalisa jawaban yang sedang kosong ini, itu sangat diberikan keputusan secara hati-hati untuk memberikan aplikasi yang lebih baik dan prakteknya, sehingga nantinya kualitas karyawan yang baru itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, pertama karena dia kosong, kita seorang itu harus mampu menganalisanya, bagaimana jabatan itu bisa, yang kosong tersebut ini
bisa menggantikan posisi, sehingga nantinya karyawan yang menduduki tersebut dia mempunyai potensi lebih baik dari karyawan yang telah kosong. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menentukan lokasi pencarian kandidat. Lokasi ini kita mempunyai beberapa opsi. Nah, di mana kita mencarinya itu bisa dari perusahaan, kemudian bisa dari luar perusahaan. Ada suatu perbandingannya. Nah, dengan adanya satu perbandingan itu kita bisa menentukan kekurangan, kemudian kelebihan dari kandidat-kandidat yang kita cari di baik itu di luar maupun di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi kandidat tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan kandidat tersebut, tentu kita cari siapa yang terbaik dari. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil manajemen untuk mengetahui bahwa bagi organisasi tersebut telah tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan dalam hal pekerjaan, baik itu yang tepat dan waktu yang tepat. Di sini ada jenis-jenis perencanaan sumber daya manusia. Nah, jenis-jenis perencanaan sumber daya manusia ini dibagi atas 3 tahap, yaitu perencanaan sumber daya manusia dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian perencanaan sumber daya manusia jangka sedang. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan sumber daya manusia dalam jangka yang waktu yang sangat panjang. Nah, apa itu perencanaan sumber daya manusia dalam jangka pendek? Nah, perencanaan jangka pendek ini itu adalah mengisi kekosongan jabatan pekerjaan yang di prioritas 1 tahun mendatang. Nah, karena jika jabatan pokok ini tidak segera diisi, maka diprioritaskan 1 tahun. Karena jika maka berdampak pada pelayanan umum dalam bidang tertentu menjadi terhenti. Jadi dalam jangka pendek ini target kita adalah 1 tahun. Nah, kemudian adalah kedua adalah perencanaan sumber daya manusia jangka waktunya sedang. Nah, perencanaan jangka waktu sedang ini untuk mengisi prediksi kekosongan jabatan antara 2 sampai 5 tahun yang akan datang. Hal ini menyimbangkan antara kebutuhan dengan ketersediaan internal berdasarkan hasil analisis volume dan beban kerja yang diketahui melalui hasil audit sumber daya manusia dan informasi hasil analisis pekerjaan yang akurat. Nah, jadi batas waktunya itu adalah 2 tahun atau 5 tahun yang akan mendatang. Kemudian tahapan dalam jangka waktu yang panjang adalah untuk memperoleh calon karyawan memiliki kemampuan potensial sehingga dapat dikembangkan menjadi kemampuan real yang prima untuk mengantisipasi tantangan pemberian pelayanan umum, baik itu untuk jabatan struktural maupun terhadap fungsional. Berikut adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia yang secara terus-menerus diperlukan dalam pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif, efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia dalam usaha memperpadukan pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia selama 2 atau 10 tahun
untuk dalam jangka waktu yang panjang. Ya, yang terakhir adalah untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang kosong pada tahun mendatang. Nah, itu yang tadi pada jangka waktu yang pendek ya, posisi yang 1 tahun. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal, faktor internal, faktor ketenaga kerjaan, dan faktor lain. Nah, faktor eksternal apa saja itu? Pertama adalah faktor ekonomi, kemudian faktor nasional dan global. Nah, faktor inilah juga bisa mengefek bagaimana perekonomian, kemudian sebagai nasionalnya, kemudian global, menyeluruh di dunia sebagai negara nasional, antar negara maupun secara global seluruh dunia. Kemudian faktor sosial, bagaimana keadaan sosial, kemudian faktor politik dan hukum. Itu juga mempengaruhi kepada yang namanya faktor eksternal. Kemudian faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini cepat sekali mempengaruhi terhadap perencanaan sumber daya manusia. Kemudian adalah faktor pesaing. Nah, yang kedua ada faktor internal, itu dari organisasi. Nah, adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan sumber daya manusia yang dari internal ini berupa pertama rencana strategis, rencana operasional. Itu adalah bagaimana taktik atau strategi yang dilakukannya. Kemudian anggaran sumber daya manusia, dari mana anggaran yang didapatkan. Kemudian peramalan produksi dan penjualan. Nah, kita harus tahu produksi dan penjualan, bagaimana mempermasarkan, bagaimana memproduksi, kemudian bagaimana penjualannya. Keempat adalah faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Yang terakhir adalah faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajemen. Jadi adanya komunikasi baik itu dari manajemen nantinya dan kepada bawahannya. Yang ketiga adalah faktor ketenaga kerjaan. Apa aja faktor yang mempengaruhi dalam ketenaga kerjaan? Pertama adalah pensiun. Berapa orang yang telah pensiun karena batas usia tertentu menyebabkan orang pensiun. Kemudian adalah PHK. Berapa karyawan yang telah PHK? Kemudian meninggal dunia, tenaga yang selalu absen, nah, tidak masuk kerja, ya kan? Kemudian ada lagi promosi. Nah, kita dipromosikan karena kinerja kita baik, kita dipromosikan untuk naik jabatan. Kemudian kita pindah karena kita misalnya di suatu perusahaan. Berikut adalah sumber tenaga kerja. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pihak perusahaan harus menentukan sumber-sumber tenaga kerja yang ada. Pemilihan sumber ini penting agar tidak salah sasaran. Karena jika salah dalam menentukan sumber tenaga, maka kualitas tenaga kerja yang diperoleh juga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, dalam prakteknya, pemilihan sumber-sumber tenaga kerja itu dijadikan sarana rekrutmen antara lain dari surat lamaran. Artinya, dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke perusahaan. Keuntungan cara ini adalah pelamar yang datang benar-benar serius untuk menjadi karyawan perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, kerugiannya adalah pelamar yang tersedia terbatas dari segi jumlah maupun kualifikasinya. Dan biasanya cara ini digunakan untuk kebutuhan tenaga kerja yang sedikit. Yang kedua adalah tenaga kontrak atau tenaga outsourcing. Nah, tenaga kontrak outsourcing ini artinya adalah cara seperti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak memindahkan karyawan lama ke posisi yang baru. Caranya yaitu dengan melakukan rekrutmen dari karyawan kontrak atau outsourcing
yang memiliki kinerja yang baik untuk diikutkan dalam proses seleksi. Hanya saja jumlah tenaga kerja kontrak atau outsourcing tidak terlalu banyak. Di keuntungan mereka sudah terlatih dan terbiasa melakukan pekerjaan sebelumnya. Jadi outsourcing artinya adalah tenaga kerja yang disewa dari perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Kemudian berikut adalah referensi. Yang ketiga adalah referensi. Dalam mencari tenaga kerja melalui kenalan karyawan atau pimpinan, atau dikenal dengan istilah employee referral. Keuntungannya yaitu adalah jaminan kualitas dan loyalitas dari si pembawa acara karyawan, karena biasanya memberikan referensi tentunya yang baik-baik dalam berbagai hal. Misalnya ada teman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang mengenai rekrutmen dan seleksi. Jika ada Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.